Bermula dari ajakan tetangga untuk bekerja sebagai PRT. Hari itu pertama kali aku masuk ke rumah majikanku. Suasananya dingin tapi panas. Seminggu pertama aku masih betah, tidak merasakan keanehan apapun. Majikanku adalah seorang aparat negara. Asal beliau dari Medan. Pada hari Natal, mereka sekeluarga memutuskan untuk pulang kampung. Di rumah sebesar ini, cuma ada aku dan 2 temanku PRT. Sopir tidak tinggal di rumah ini. Dia hanya datang buat ambil mobil dan pulangin mobil setelah antarin anak majikan. Aku dan kedua temanku tinggal dalam satu kamar. Malam ini, aku merasa terganggu dengan mereka. Satu temanku telepon dengan suara yang keras. Karena itu, aku memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Di depan televisi ada sofa panjang, dan di sebelahnya ada kursi goyang. Malam berlalu begitu saja, tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Karena merasa lebih nyaman, malam berikutnya aku melakukan hal yang sama. Aku memutuskan untuk tidur di ruang tengah lagi. Ketika mulai terlelap, tiba-tiba ada suara ketukan di lantai. Saya masih cuek aja, hanya mengganti posisi tidur. Suara itu masih saja terdengar. Akhirnya, kuputuskan untuk membalik badan. Kaget bukan main. Ada yang aneh. Kursi goyang yang berada tepat di samping sofa tempatku tidur bergerak sendiri. Padahal tidak ada yang duduk di situ. Aku masih berpikir positif. Alah, paling tadi kesenggol kaki atau tanganku. Karena memang jarak sofa dan kursi goyang itu bisa dijangkau dengan tangan. Ku teruskan tidurku. Ku atur posisi senyaman mungkin. Tak kunjung diam, kursi goyang itu geraknya malah makin sering. Lebih kagetnya lagi, itu kursi gak ada yang duduk, tapi ada suara nafas. Sontak, aku lari sekuat mungkin. Aku masuk kamar. Sampai kamar, aku berniat untuk bercerita sama teman-teman. Yang biasanya masih terjaga dan telepon, sekarang semua sudah tidur pulas. Besok paginya, saya ceritakan apa yang saya alami tadi malam. Tapi kata mereka, mungkin itu perasaanmu saja. Mendekati tahun baru, kedua temanku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Gak jauh dari tempat tinggal. Sebelum pulang kampung, bapak berpesan, kalau mau pergi, boleh saja. Tapi harus ada satu yang tinggal di rumah.
Karena aku tidak terlalu dekat dengan kedua temanku, aku memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Akhirnya, mereka pergi. Saat itu, lagi ngetrennya acara serial TV termehek-mehek. Sambil nunggu mereka pulang, saya memutuskan untuk nonton TV. Mau nonton di lantai 1 takut, soalnya rumah bawah kaca semua. Saya memilih menonton di ruang tengah atas, yang ada kursi goyangnya. Dalam hati, sambil mikir, masa baru jam segini udah ada yang mau usil? Lagi seru-serunya nonton termehek-mehek, tiba-tiba seperti ada yang jalan di tangga. Aku panggillah mereka, dan kutanya, pulang jam 8 kok jam segini udah nyampe? Tak ada jawaban satupun. Ya sudahlah, kulanjutkan nonton TV. Karena memang lagi seru-serunya. Tiba-tiba, suara orang jalan itu semakin mendekat. Tapi, aku gak peduli, saking kalah fokus sama acara yang ada di TV. Kaget bukan main ketika saya menoleh ke belakang. Itu ada rambut putih panjang terurai jalan ke arah balkon, tapi orangnya tidak kelihatan. Lari terbirit-birit bukan main, sampai terpeleset di tangga bawah. Takut dia ikut ke ruang bawah, saya memutuskan untuk nunggu di garasi depan. Di situ ada anjing, lumayan bisa diajak main, karena sehari-hari kerjaanku ngajari dia, sambil ngajakin dia main. Dan biarpun belum ada seplen aku di sini, aku sudah mulai hafal gerak-geriknya. Pas kejadian itu, kok si anjing tidak setenang biasanya. Dia ngelonglong terus, sambil muter-muter di kandangnya. Aku kasih susu, ternyata juga gak mau. Apa mau pup ya? Aku ambil tali lehernya, aku ajak keluar. Tapi masih aja muter-muter gak mau diem. Akhirnya aku masukin ke kandang lagi. Takut ngamuk, karena aku sudah pernah diseret sama si anjing. Kita tahu, pasti kuatnya anjing jenis herder itu seperti apa. Si anjing sudah masuk kandang. Dia masih juga ngelonglong. Dalam hati, weleh-weleh. Ada apa tuh ini? Jangan-jangan si Blangkotek tadi. Pikiranku sudah mulai gak tenang. Kok gak ada nada Nisa ya? Ini jam berapa? Terus tadi yang pergi kok gak pulang-pulang? Pikiranku mulai tenang ketika suara adzan Nisa mulai terdengar. Ya Allah, lega banget rasanya. Tiba-tiba suara telepon rumah berbunyi. Ternyata kedua temanku tadi mengasih kabar kalau cari angkot susah, mungkin pulangnya lewat dari jam 8. Aku iyain aja, karena pikiranku sudah tenang dengan suara adzan tadi. Aku akhirnya keluar lagi ke garasi, duduk di dekat sang anjing. Lagi asik-asiknya muter musik, tiba-tiba si anjing bangkit dan melolong lagi, tapi lebih kencang kali ini. Kaget banget. Apalagi ini, terus si anjing ini melolong terus-terusan menghadap ke rumah depan yang kosong, dihuni cuma buat singgah di hari Minggu. Ternyata di rumah itu seperti ada pohon. Ada orang yang menggantung di situ. Aku penasaran. Perasaan
rumah itu nggak ada pohon sebesar itu. Aku maju mendekati pagar rumah. Yang benar saja, itu orang gantung di pohon. Takut setakut-takutnya, aku lari masuk ke kamar mandi. Buka keran, gak paham juga biar apa waktu itu. Teman-teman yang tadi keluar sudah teriak-teriak di depan, minta dibukain pagar. Aku masih berpikir, itu beneran mereka atau amit-amit yang tadi. Telepon rumah berbunyi, aku gak berani angkat. Akhirnya mereka telepon ke nomor HP-ku, minta dibukain pagar. Katanya sudah mau hujan. Setelah itu, aku baru berani keluar dari kamar mandi, terus bukain pagar. Sebenarnya pengen cerita langsung kejadian itu sama mereka saat itu juga, tapi takut malam nanti diganggu. Dan esoknya, aku cerita dulu sama bapak di kampung. Baru setelah itu, aku ceritakan sama kedua temanku, tapi mereka tetap saja tidak percaya, karena mereka tidak ada yang merasakan kejadian itu. Sama bapak di rumah, saya diajarin amalan Jawa kuno. Aku sudah mutusin, kalau mantra ini gak ngefek, aku pulang. Gak apa-apa, dapat gaji secukupnya. Yang penting, aku bisa pulang. Akhirnya, amalan Jawa itu saya terapkan. Dan aku akhirnya bertahan kerja di situ. Ini kejadian terakhir dan membuatku sudah benar-benar bulat untuk memutuskan berhenti. Siang, pas lagi main sama si anjing, aku terseret lagi. Sampai lengan bajuku sobek. Malamnya, badanku terasa panas. Tidak bisa tertidur. Dan saat itu, sialnya aku lupa amalan Jawa dari bapak. Pas semuanya lagi sibuk persiapan makan malam, aku memutuskan istirahat di kamar. Kaca jendela itu seperti ada gesekan. Sebelah kamar kan ada pohon rambutan. Pikirku, rantingnya tertiup angin, kena kaca. Ya sudah, kuputuskan untuk tiduran lagi, sambil nahan sakit di siku yang lecet karena keseret anjing. Itu suara di kaca muncul lagi. Karena posisi ranjang susun, aku tidur di atas. Kalau mau buka korden lebih mudah. Aku bukalah si korden. Dan jabang bayi amit-amit, itu ada tangan jalan di jendela. Kukunya panjang bukan main. Aku langsung lompat. Udah gak inget kalau keadaannya badan lagi sakit. Lecet semua. Aku ikut teman-teman di ruang belakang. Memilih istirahat di sana. Aku memutuskan, setelah sembuh, pokoknya aku harus pulang dan gak mau lagi kerja di sini.